Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perkembangan olahraga masyarakat. Perkembangan olahraga masyarakat saat ini memperlihatkan banyak dimensi dan memainkan peran penting dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Dalam implementasinya, olahraga tampil dalam beragam istilah yang mencerminkan arah orientasi dan kekhasan masing-masing. Kita mengenal istilah olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga kesehatan, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Sementara itu di Indonesia dengan merujuk pada isi undang-undang tentang sistem sebagai olahraga nasional, olahraga masyarakat disebut sebagai olahraga rekreasi yang memiliki pengertian. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Yang pertama, olahraga amatir dan olahraga profesional. Olahraga amatir banyak olahraga yang dimainkan di Amerika Serikat akhir abad ke-19 dianggap amatir, yang berarti bahwa para konsten tidak mencari nafkah dari kegiatan atletik mereka. Individu yang mencari nafkah dari kompetisi atletik baik dalam bentuk gaji atau hadiah uang adalah profesional, dan mereka berkompetisi terpisah dari amatir. Amatirisme berasal dari Inggris, di mana ia beroperasi untuk mencegah kelas pekerja bersaing melawan elit aristokrat yang bertanah. Yang kedua, olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawanan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan, karena itu para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandakan pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Ilustrasi singkat tersebut menggambarkan kasus dalam olahraga profesional, artinya seseorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencarian. Yang selanjutnya, olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi adalah olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang memiliki fisik yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuni, sudah berpengalaman dan bertanding bertahun-tahun. Beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah sering menjadi isu nasional, yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional. Organisasi induk organisasi belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai, dan kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar atau pemula. Yang selanjutnya, olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Secara umum, ciri-ciri olahraga kesehatan adalah massal, artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Mudah, artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat
dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun murah, artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Yang pertama, olahraga pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk pendidikan melalui semua aktivitas gerak yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan sasaran pendidikan itu sendiri. Olahraga pendidikan identik dengan aktivitas pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah penjasorkes. Ada 3 dimensi olahraga pendidikan dalam pelaksanaan penjasorkes di sekolah, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan, dan pendidikan olahraga. Implikasi dari pelaksanaan olahraga pendidikan diharapkan agar siswa memiliki kesegaran jasmani, kesenangan dalam melakukan aktivitas fisik dan olahraga sehingga terbentuklah manusia yang sehat secara jasmani dan memiliki karakter kuat dan cerdas sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, olahraga rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari hiburan atau sekedar untuk melepaskan kelelahan setelah diharapkan pada berbagai kesibukan dan pekerjaan. Sedangkan olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisik fisiologi seperti terpeliharaannya kesehatan secara menyeluruh.